Selamat pagi teman-teman semuanya, tetap sehat dan hashtag belajar dari rumah aja. Oke, pada pertemuan ke-9B kali ini di hari Rabu ini, nah kita akan mereview ya teman-teman ya, kemarin exercise yang saya berikan untuk melengkapi tentang program adding shape. Kemarin kalian diminta ya, sebelumnya ada perubahan sedikit dari slide-nya yang kemarin ada di video teman-teman, tapi intinya sama, justru penambahan ini akan lebih mempermudah kalian ya di sini. Yang kemarin kalian diminta untuk menambahkan code pada button remove untuk menghapus circle atau rectangle yang ada di dalam list, tetapi di sini kalian nanti membutuhkan metode yang namanya is equal. Ya, nanti metodenya seperti apa ada di slide selanjutnya. Kemudian menambahkan metode calculate area. Ini fungsinya untuk menghitung luas gitu ya, untuk menghitung luas dari circle atau rectangle, kemudian mengincludekan juga, menambahkan juga pada metode print string. Oke, untuk kelas ini contohnya kelas circle dan rectangle ya, untuk metode is equal rectangle ya teman-teman. Nah ini tipenya adalah boolean yang nanti akan mereturn true atau false. Parameternya misalkan kalau di circle yang mau kita bandingkan ya, karena kita mau membandingkan apakah benar sih ya, apakah benar sih di dalam suatu list itu ada nggak circle yang akan kita hapus itu sesuai dengan parameter yang kita inputkan. Kan circle itu kan terdiri dari 3 ya teman-teman ya, 3 data member, yaitu left, top, dan juga diameter. Maka parameternya adalah ketiga hal ini. Kemudian kita bandingkan if. Ini sebenarnya teman-teman, kalian sebenarnya ada dua cara. Kalian pengen pakai base, yang artinya ini akan ngambil dari perannya, ataupun sebenarnya kalian tanpa menggunakan base pun kalian sudah bisa langsung gunakan left sama dengan p left and top sama dengan p top, jadi tanpa perlu base. Itu sebenarnya sudah kalian sudah bisa lakukan, ataupun ini juga tanpa this ya, sebenarnya kalian juga sudah bisa lakukan. Bandingkan apakah property left sama dengan parameternya top dan juga diameter, propertinya apakah sama dengan parameternya atau tidak. Kalau iya berarti return true, kalau tidak return false. Begitu juga dengan rectangle. Kalau rectangle berarti yang dibandingkan selain left dan top ada width dan juga height ya. Jika semua dibandingkannya sama, yang artinya oh ternyata di dalam list tersebut tuh ada ya objek dari rectangle yang akan kita hapus, maka dia akan return true. Kalau tidak berarti dia return false. Ya, ini implementasi di programnya, teman-teman. Ya, kemudian di sini kalian tadi ya juga diminta untuk menambahkan metode calculate area di sini. Nah, di sini misalkan contohnya di kelas rectangle, teman-teman, di kelas rectangle di sini saya pakai tipenya adalah double ya, teman-teman ya, tipe metodenya adalah double. Namanya calculate area, kemudian isinya apa ya, singkat saja langsung ya, kita mereturn luasnya. Luas dari rectangle itu kan panjang kali lebar atau width kalikan height. Kemudian metode calculate area ini digunakan di metode print string, sehingga di sini kalian menambahkan di bagian output ya, di variabel output paling belakang sendiri adalah ini area, kemudian panggil metode calculate area ya. Di bawahnya pun kalau di bawah ini hanya tadi ya, metode is equal rectangle. Nah ini misalkan tadi seperti kalian yang saya sampaikan, kalau misalkan kita hapus base nya ya, apakah ini akan masih jalan, dan juga this nya gitu ya. Kita save. Nah kalau di circle juga sama ya teman-teman ya, metode calculate area rumusnya dari luas lingkaran itu kan
dikali R kuadrat, ya, pi dikali R kuadrat. Nah, di sini saya menggunakan dari kelas math. Kalian di sini kalau mau menggunakan pi-nya 3,14 langsung ketikkan di sini ya, 3,14 boleh, ataupun kalian menggunakan 22/7 ya, itu juga silahkan teman-teman, gitu ya, sama saja. Tapi di sini saya langsung menggunakan math.pi dikali math.po. Ini fungsinya untuk melakukan perhitungan pangkat teman-teman, po atau power. Jadi math.po, parameternya ada dua. Yang pertama adalah angkanya yang mau dipangkatkan dan juga pangkat berapa di sini. Tadi kan rumus dari luas lingkaran kan adalah pi R kuadrat. R itu adalah rusuk, R itu adalah rusuk, di mana rusuk itu adalah setengah dari diameter. Nah, sehingga parameter pertama adalah setengah dari diameter per 2, 2 ini menandakan pangkat 2. Ya, kemudian jangan lupa setelah itu tambahkan di metode print string. Ya, kemudian untuk implementasi di dalam formnya, teman-teman, ya, implementasi di dalam formnya, ya, sebelumnya teman-teman, saya agak sedikit memodifikasi dari form yang ada di sini. Silahkan teman-teman bisa juga menambahkan button display, ya, menambahkan button display yang fungsinya nanti untuk menampilkan objek-objek, data-data dari circle maupun rectangle yang ada di list masing-masing sesuai dengan radio button yang dipilih. Ya, kembali lagi ke implementasi formnya. Ya, sebelumnya di sini saya menambahkan dua buah metode, teman-teman. Yang pertama adalah metode display all circle. Tipenya void ya. Ini di form ya, teman-teman ya, bukan di kelas rectangle atau di kelas circle atau di kelas shape, tapi ini di form. Ya, display all circle. Awalnya saya clear dulu listboxnya, kemudian menggunakan for each, kemudian kita cetak satu-satu atau tampilkan satu-satu, ya, objek circle-nya di listbox. Ya, gunakan add range, kemudian method print string. Begitu juga dengan rectangle. Listbox di clear dulu, kemudian baru dilakukan looping di sini. Ya, kalau sudah implementasinya, nah, implementasi dari button display, ya teman-teman, implementasi dari button display, saya pastikan listboxnya di clear dulu awalnya, gitu ya. Kemudian ada pengecekan radio button circle.check. Jika radio button circle yang dipilih maka display all circle, kalau tidak maka display all rectangle. Ya, simple ya teman-teman ya. Kemudian untuk implementasi button remove di sini, ya, implementasi button remove. Yang pertama di sini saya buat dua variabel left dan juga top, ya, dapatkan nilai dari numeric up down, left dan juga top, ya, data apa yang nanti kita akan bandingkan untuk kita hapus. Kemudian lakukan pengecekan apakah radio button circle yang dipilih. Jika radio button circle yang dipilih, ambil juga diameternya dari numeric up down, ya, kemudian gunakan looping. Di sini saya menggunakan for each untuk mengecek satu persatu apakah data circle yang akan kita hapus itu ada di list of circle. Ya, dibandingkan, ya, tadi menggunakan metode is equal circle yang sudah kita buat, parameternya left, top, diameter apakah sama dengan true. Jika iya, maka
kita hapus dari list of circle. Tambahkan message box, circle sudah terhapus, kemudian panggil juga method display all circle untuk melihat data circle yang masih tersisa itu apa saja di sini. Kemudian jika sudah, kita return, bukan break. Karena kenapa? Setelah for each saya menambahkan message box di sini, ya, message box yang artinya kalau jika dia sudah dilakukan looping, ternyata tidak ada yang masuk ke dalam if ini, yang artinya adalah datanya itu yang akan dihapus tidak ditemukan, ya berikan pesan message box di sini. Ya, kalau return berarti perintah yang message box ini tidak akan dijalankan. Kalau break, ya ini masih dijalankan nantinya. Ya, untuk bagian else-nya ya rectangle, ya berarti kalian mendapatkan nilai width dan juga height dari numeric up up down. Kemudian coba kita cek satu persatu yang ada di list of rectangle, apakah ada atau enggak data yang akan kita hapus. Jika ada, maka remove dari list of rectangle, beri pesan message box, kemudian display all rectangle. Kalau tidak ketemu, maka rectangle yang akan dihapus tidak ditemukan. Ya, jadi kalau kita jalankan program ini, kira-kira seperti ini. Nah, misalkan contohnya ini left topnya saya kasih 5, add circle, saya nambahkan di sini 5, nambahkan 3 buah ya di sini teman-teman, 5, diameter 10 dan juga diameter 20. Kemudian coba kita display. Ini kita masih pilih circle, kemudian kita display. Ya, ini teman-teman, kalian bisa lihat di sini ya. Bisa lihat di sini, ini daftar dari ada 3 objek dari circle. Ya, kemudian misalkan kita mau hapus satu tadi yang kita inputkan paling terakhir ya, teman-teman, yang kita inputkan paling terakhir. Di sini langsung kita remove. Left 5, top 5, diameter 20, remove. Circle sudah terhapus. Nah, datanya tinggal 2, teman-teman. Nah, coba kita tes, klik button remove lagi. Ya, harusnya menampilkan circle yang akan dihapus tidak ditemukan. Begitu juga dengan rectangle. Nah, itu silahkan nanti kalian bisa coba ya, teman-teman ya, seperti itu. Rectangle, nah datanya memang masih kosong di sini. Oke, teman-teman. Nah, kita ini adalah sebenarnya exercise yang harus kalian kerjakan, yaitu tentang employee wage system atau penggajian atau sistem penggajian suatu employee atau karyawan atau pegawai. Nah, di sini nanti akan saya memandu kalian, teman-teman, tapi tidak akan full complete saya memandu kalian gitu ya, tapi hanya beberapa sekilas gitu ya, sehingga kalian mengerti maksudnya, semakin memahami tentang konsep inheritance. Kemudian untuk implementasi komplitnya, nah lengkapnya kalian bisa selesaikan sendiri di sini. Ya, ceritanya di sini dalam suatu perusahaan ada 2 tipe atau 2 jenis employee atau pekerja, yaitu reguler dan juga temporary. Pekerja tetap dan juga temporary di sini. Nah, setiap employee itu mempunyai tipe atau data member seperti ini. Regular employee dan temporary employee. Buat kelas yang bagus untuk menyimpan datanya. Nah, kalau kita melihat konsep inheritance, kita harus melakukan generalisasi terhadap data member yang mempunyai sama gitu ya. Di sini kita lihat di regular employee dan juga temporary employee itu ada 3 buah data member yang sama. ID, nama, dan juga basic salary. Nah, ini nanti kita bisa dijadikan dalam satu buah kelas sendiri ya,
misalkan dengan nama employee. Yang membedakan antara dua employee ini hanya kalau regular employee ada number of children, kemudian kalau temporary employee ada starting working date dan ending working date. Oke, di sini kita buat project baru, teman-teman. Ya, buat project baru di sini. Namanya misalkan kita beri nama employee wage system. Oke, untuk formnya yaitu nanti itu yang menjadi bagian kalian. Nah, itu silahkan kalian kerjakan sendiri, teman-teman. Oke, sekarang di sini kita mau membuat ketiga buah kelasnya. Nah, di sini saya pakai mulai dari kelas diagram saja ya, teman-teman ya. Silahkan kalian juga bisa memulai dengan kelas diagram sambil kalian juga terus belajar bagaimana untuk membuat kelas diagram. Berikan nama kelas diagramnya employee with ya, kita tambahkan kelas di sini. Yang pertama kelas employee yang sebagai generalnya tadi ya. Saya tambahkan satu buah kelas lagi di sini, kelas regular employee dan temporary employee. Ya, di kelas employee ini kita tambahkan di sini data membernya ya, teman-teman ya, ID. Tipe ID-nya kita buat string aja. Kemudian tadi ada apa lagi, name gitu ya. Name juga string. Kemudian yang terakhir adalah basic salary atau gaji standarnya. Ya, ini kalian pakai integer boleh, pakai double pun juga boleh. Di sini saya pakai double ya. Sorry, sini saya pakai double. Oke, ini untuk kelas employee kita. Yang tadi ya kita lihat ada 3 data member yang sama, yaitu kita bisa generalisasi ke dalam satu buah kelas, yaitu kelas employee, kemudian regular. Regular itu yang membedakan tadi adalah apa? Number of children ya. Number of children. Tipenya integer ya, jangan double karena children nggak bisa setengah. Anak itu nggak bisa setengah, nggak bisa 0,7 dan seterusnya, pasti bentuknya integer. Kemudian temporary employee yang membedakan itu adalah start. Saya berikan data membernya adalah start work. Tipenya adalah date time. Dan juga end work, tipenya juga date time. Ya, ini saya naikkan, kemudian nambahkan relasinya ya, teman-teman ya. Jangan lupa menambahkan relasinya. Di sini ini toolbox, kemudian relasinya adalah inheritance. Ya, awali dari child-nya dulu menuju ke parent-nya, berarti regular, klik regular dulu. Baru menuju ke employee. Nah, biar tampilannya
Nah, kemudian untuk satu lagi dari temporary employee menuju ke employee. Nah, jangan lupa kalian save teman-teman. Nah, di sini akan terbentuk kelasnya secara otomatis di Solution Explorer kalian, employee, regular employee, dan juga temporary employee di sini. Masuk dulu ke kelas employee kalian. Ya, masuk dulu ke kelas employee kalian, kemudian jangan lupa di sini kalian menambahkan properti ya. Secara cepat aja ya, kita tambahkan seperti biasa. Blok dulu data membernya, klik kanan, quick action and refactoring, kemudian encapsulate field. Ya, oh iya teman-teman, saya lupa, apakah kalian pernah diajarkan saat di Alpo, ataukah saya pernah mengajarkan ke kalian, saya lupa gitu ya, bagaimana cara membuat constructor secara otomatis, terutama constructor yang berparameter. Ya, cara membuatnya otomatis adalah ini silahkan kalian blok dulu teman-teman untuk propertiesnya. Jadi data member sudah dibuat. Nah, properti sudah. Nah, propertiesnya silahkan kalian blok, kemudian klik kanan. Nah, di sini kalian akan ada keterangan quick action and refactorings. Nah, di sini di bagian pertama ini akan ada keterangan generate constructor. Nah, ini bisa kalian klik. Nah, nanti dia secara otomatis akan membuatkan kita constructor yang berparameter. Ya, kemudian kalau yang default gimana Pak ya? Kalau default kita harus bikin manual ya. Kita tinggal copy paste yang berparameter, kemudian paste, ini dihilangkan parameternya, kemudian ID misalkan defaultnya berapa ya, defaultnya adalah 000 gitu ya, namanya adalah namanya kalau tidak diisi misalkan Praijo gitu ya, basic salary-nya ya, gaji standarnya adalah 1000. Nah, misalkan seperti itu. Oke, cepat ya teman-teman ya di sini. Kemudian masuk ke dalam kelas regular employee, buka kelas regular employee kalian ya secara otomatis. Nah, di sini sudah ada keterangannya bahwa regular employee itu merupakan anak dari kelas employee, parentnya adalah employee. Kemudian buat propertiesnya secara cepat, teman klik kanan, quick action and refactoring, kemudian encapsulate field ya. Kemudian di sini teman-teman kita buat juga constructornya secara cepat juga. Klik kanan dari number of children, quick action and refactoring, dan generate constructor. Ya, kalau ini kita harus modifikasi ya teman-teman ya, kita harus modifikasi sesuaikan dengan konsep inheritance di sini. Ya, tadi yang parameternya yang belum adalah string ID, kemudian string name, dan juga integer basic salary. Kemudian tambahkan base ya, ID, name, dan juga basic salary.
Ya, sekali lagi teman-teman, ini untuk yang constructor berparameter dulu. Biasanya kita membuat default dulu ya. Ini buat yang berparameter, jangan lupa tambahkan parameter ID, name, dan juga basic salary, karena nanti akan digunakan di kelas parentnya, yaitu kelas employee, ID, name, dan juga basic salary. Nah, di sini. Oke, kemudian berarti di sini kita tinggal menambahkan satu lagi untuk yang default. Ya, untuk yang default berarti tidak ada parameter. Kita hapus. Di sini untuk konstruktornya juga tidak ada parameter. Ya, kemudian number of children-nya defaultnya adalah 0. Oke, kemudian masuk ke temporary employee. Ya, buat propertiesnya teman-teman, blok data membernya, klik kanan, quick action and refactoring and encapsulate field and use property. Ya, sudah terbuat propertinya. Buat konstruktornya, blok propertiesnya, klik kanan, quick action and refactoring and generate constructor. Nah, ini untuk yang berparameter, berarti tinggal tambahkan string, parameter ID, parameter nama, dan basic basic salary. Saya lupa basic salary-nya double ya. Tadi kita cek di regular employee. Nah ini basic salary-nya integer ya. Teman-teman, berarti ini kita ganti double. Ya, tadi sedikit kesalahan di regular employee ya, basic salary-nya harusnya double bukan integer. Ya, karena tadi kita set di kelas employee itu basic salary-nya adalah double. Oke, kembali lagi ke temporary employee teman-teman, double basic salary, ID, name, basic salary, start work, end work. Kemudian di sini tinggal tambahkan titik 2 base adalah ID, nama, dan basic salary. Kemudian tambahkan constructor yang default. Ya, tinggal menghilangkan parameternya. Ini pun juga kita hilangkan parameternya di sini. Kemudian untuk defaultnya, ya defaultnya mungkin kita bisa buat gini ya teman-teman ya, new datetime. Yang berupa objek kosongan di sini gitu ya. Oke, teman-teman, selesai untuk properties dan juga constructor kita. Ya, untuk kelas employee, regular employee, dan temporary employee. Kemudian kita balik lagi ke slide-nya. Di sini kita lihat the method for both employee adalah display all employees attribute. Kemudian dan juga calculate bonus. Ya, berarti konsepnya sama ya teman-teman ya. Kita untuk display
Berarti di employee ini kalian bisa menambahkan misalkan namanya public void display gitu ya. Oh sorry, ada kata kuncinya ya. Ingat bahwa ini konsep inheritance, maka harus ada tambahan virtual karena nanti metode display ini ya, metode display ini akan di override gitu ya. Ya, akan di override di mana di kelas regular employee dan juga temporary employee di sini. Gitu ya. Nah, kemudian sorry, bukan void ya, tapi tipenya string. Yang artinya, nah di sini nanti kalian harus butuh outputnya seperti apa. Nah ini nanti kalian pikirkan sendiri ya, teman-teman ya. Lengkapi code di sini. Nah, berarti di sini nanti kalian tinggal return output. Ya, tolong perhatikan itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu silahkan nanti kalian lengkapi code-nya apa di sini. Gitu ya, code-nya apa di sini, kemudian dia nanti akan return output. Konsepnya sama seperti yang shape ya, waktu kita sebelumnya mengerjakan shape. Oke, kemudian untuk di regular employee atau temporary employee kan kita akan melakukan override ya. Ya, kita bisa langsung mungkin copy paste saja teman-teman dari yang ada di kelas employee ini. Kita copy, kita masukkan ke regular employee ya. Masukkan ke regular employee. Kita pastekan, cuma yang kita harus mengganti di sini dengan override. Ya, sama ya outputnya. Nah, silahkan kalian coba pikirkan gitu ya. Kemudian ini kita copy. Nah, kita salin juga di temporary employee. Ya, sama override di sini. Ya, dan lengkapi code yang ada di sini. Oke, selanjutnya ada calculate bonus yang dimana ini untuk menghitung bonus dari tiap employee. Ya, ada ketentuannya, rumusnya untuk regular employee itu ternyata ada children allowance. Kalau temporary employee itu berarti ada attendance bonus di sini. Ya, ada attendance bonus. Oke, coba kita saya bantu mengerjakan sedikit ya teman-teman ya. Yang pertama untuk regular employee dulu. Ya, untuk regular employee. Oke, kita masuk ke regular employee. Ya, berarti di sini mungkin kita buat public tipenya double. Kemudian nama metodenya adalah calculate bonus. Ya, kemudian ini draftnya ya teman-teman ya. Tadi kita lihat bahwa di calculate bonus di sini untuk regular employee ini ada children allowance. Ya, ada children allowance atau tunjangan anak gitu ya, dimana rumusnya adalah jumlah anak dikali 20% dari basic salary. Note, maksimal hanya 3 anak yang akan mendapatkan children allowance. Oke, di sini berarti saya buat dulu satu buah metode
ya. Tipenya double juga, namanya adalah children allowance. Nah, berarti di sini untuk children allowance ya. Nah, di sini teman-teman misalkan saya punya variabel namanya allowance. Tunjangannya awalnya set 0,0 dulu. Kemudian tadi sesuai ketentuan ya, jika number of children-nya itu kurang dari sama dengan 3 karena maksimal yang dibayar hanya 3. Nah, maka nanti seperti apa ya perhitungan children allowance-nya, yaitu nanti silahkan kalian isi lengkapi. Nah, teman-teman, untuk memanggil basic salary ya, karena basic salary itu kan ada di kelas employee. Nah, kalian bisa memakai seperti ini, base.basic salary, ataupun kalian bisa langsung memanggil basic salary. Ya, seperti itu. Ini jika seperti ini bagaimana? Kemudian kalau jumlah anaknya itu lebih dari 3, nah itu juga seperti apa? Ingat note-nya di sini bahwa maksimal hanya 3. Berarti kan kalau lebih dari 3, anaknya 4, 5, 10, 20, maka yang dihitung hanya 3. Ya. Makanya lengkapi code-nya di sini. Nah, baru di sini terakhir return allowance-nya. Nah, ini untuk children allowance-nya, sehingga untuk ini children allowance-nya nanti silahkan kalian lengkapi code-nya. Ya, ini hanya kerangka ya, kerangka code-nya itu seperti apa. Ya, ini ada di sini, teman-teman. Kemudian, nah untuk perhitungan calculate bonusnya, nah tadi kita bisa lihat bahwa perhitungan calculate bonusnya adalah basic salary plus children allowance. Ya, perhitungan bonusnya adalah basic salary plus children allowance tadi. Ya, berarti di sini untuk dikalkulasi ya tinggal langsung di return saja. Ya, basic salary plus, ya kita panggil metode tadi children allowance. Ya, sesuai dengan yang ada di slide. Bonusnya basic salary plus children allowance. Ya, ini ya. Nah, untuk regular employee di sini. Nah, untuk temporary employee, public double juga gitu ya, namanya sama, calculate bonus. Ya, kalau untuk temporary employee maka dia ada apa? Ada attendance bonus atau bonus kalau dia datang. Gitu ya. Nah, ini berarti kita buat lagi di sini untuk metode pakai double ya. Attendance bonus. Saya buat variabel misalkan double bonus, awalnya set 0,0.
Nah, kemudian kita harus melakukan perhitungan ya, teman-teman ya, perhitungan untuk berapa sih jumlah kedatangannya gitu ya, berapa hari dia datang. Nah, itu berarti kita akan melakukan pengurangan gitu ya, pengurangan kapan dia terakhir bekerja dan awal dia bekerja. Ya, maka di sini saya buat variabel tipenya adalah integer. Adalah namanya attendance. Caranya bagaimana? Ya, kita punya properti yaitu n-word. Gunakan metode subtract pengurangan gitu ya. N-word kapan terakhir kali dia bekerja dikurangi dot subtract. Nah, metode subtractnya dari mana, Pak? Ini sudah disediakan secara otomatis ya. Sudah disediakan secara otomatis di kelas datetime. Pengurangnya apa ya? Pengurangnya adalah start word-nya. Kenapa masih error? Nah, ini kita tambahkan dot days. Ya. Jadi ini adalah untuk bagaimana cara menghitung jumlah kehadirannya. Ya, terakhir kali dia bekerja dikurangi awal dia bekerja, yang dihitungkan hanya harinya, maka dapatnya nanti adalah dalam bentuk integer. Nah, setelah itu, kalian baru bisa berikan perhitungan gitu ya, attendance bonusnya. Lengkapi code untuk menghitung attendance bonus ya. Lihat lagi keterangan yang ada di slide, kemudian terakhir adalah return bonus. Ya, kemudian untuk di metode calculate bonus ya, berarti langsung aja di return. Kalau temporary employee bagaimana bonusnya? 10% dari basic salary, berarti 0,1 ya. Dari basic salary, 10% dari basic salary ditambah attendance bonus, ditambah attendance bonus. Nah, oke, teman-teman, itu ya. Nanti silahkan kalian lengkapi kelas kalian ya, kemudian lengkapi juga programnya ya. Silahkan nanti saya tidak tahu apakah disediakan endingnya, akhirnya disediakan di ULS atau tidak formnya. Kalau tidak ya kalian harus buat sendiri di sini ya. Oke teman-teman, sama ini sebenarnya saya sudah menyiapkan yang sudah saya buat sebelumnya ya teman-teman. Nah, ini nanti kalau kalian mau tes gitu ya, mau uji coba di sini ya, kira-kira hasilnya seperti ini. Di sini saya jalankan dulu. Oke, kita input datanya. ID-nya misalkan 1, namanya Vincent gitu ya, basic salary-nya misalkan 10 juta, masuk reguler, jumlah anaknya 2 ya, bener ya, children allowance-nya. Nanti ini data yang harus kalian tampilkan ya, ID-nya, nama, basic salary-nya, jumlah anaknya, children allowance-nya, dan juga terakhir bonusnya ya, penambahan dari basic salary dan juga children allowance-nya di sini ya. Kemudian misalkan tambahkan lagi ID-nya 2, namanya Rian, basic salary-nya 10 juta, tetap reguler tapi anaknya misalkan 10
berarti yang dihitung hanya 3 nantinya. Nah, benar ya. Yang dihitung hanya 3. Children allowance-nya di sini hanya 6 juta. Ya, sehingga bonusnya adalah 16 juta. Nah, kemudian untuk temporary, nah ini misalkan kita buat juga ID-nya 1, namanya adalah Slamet gitu ya. Basic salary-nya 5 juta. Kemudian dia sudah bekerja selama dari tanggal 20 sampai 24, berarti sudah 4 hari ya. Tambahkan ya, bonusnya sekian, bonus attendance-nya sekian, maka bonus totalnya adalah sekian, 700.000. Ya, benar ya. Di sini teman-teman. Kemudian yang terakhir untuk display, nah ini saya kurang menambahkan yang all tipe ya. Ini ya all tipe gabungan dari reguler dan juga temporary. Ya seharusnya kalian tahu gitu ya. Kemudian kalau untuk reguler, nah employee tipenya yang menampilkan. Kalau reguler, nah misalkan seperti ini, kita klik radio batanya reguler, oh maka muncul yang regular employee-nya. Kalau temporary ya berarti yang temporary tadi, yang selamat ya. Oke, teman-teman, ya itu untuk pertemuan kita hari ini. Ya, silahkan kalian kerjakan exercise-nya tentang employee wage system. Kemudian jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan malu-malu untuk email ke saya, ataupun bisa kalian bertanya lewat kolom komentar. Nah, misalkan kalian mengalami error, ya lebih baik lewat email ya, teman-teman, yang kalian screenshot errornya di mana, problemnya di mana. Kemudian bisa dijelaskan di email, ataupun kalian bisa tanya ke asisten kalian melalui grup Line yang tersedia. Oke, teman-teman, selamat belajar di sini. Tetap stay at home dan ingat hashtag kita yaitu belajar dari rumah aja. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.